Hukum dijatuhkan, Jokowi putuskan nasib SBY hari ini. Ya, tentu saja diperbolehkan ya Presiden terlibat melalui bawahannya kejaksaan kepolisian, tetapi mestinya gagasan pemberantasan korupsi kepada melalui lembaga independen harus dikedepankan. Institusi-institusi ini untuk dan atas nama kepentingan bangsa dan negara, untuk dan atas nama kepentingan keselamatan bangsa dan republik ini. Maka langkah-langkah apa yang dilakukan itu adalah mengejar sampai pada titik darah terakhir atas tindakan orang yang melakukan kesewenang-wenangan. Maka kita punya kekuatan hukum untuk bisa menarik para pelaku tindak pidana, tidak hanya korupsi, tapi ada, kalau saya tidak salah, 31 jenis tindak pidana yang masuk dalam perjanjian itu yang bisa ditarik untuk dikembalikan ke negara kita. Pengelolaan keuangan negara dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan dengan terus dijaga secara profesional dan dengan penuh integritas adalah tujuan dari aksi pencegahan korupsi di bidang keuangan negara ini. Dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Ada jajaran Presiden sendiri yang terlibat, yang mungkin Presiden tidak terlalu nyaman kalau itu dibongkar dalam urusan pemberantasan korupsi. Karena itu upaya dan langkah-langkah yang terus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, dan harus mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh berhenti, dan kita tidak boleh lelah dan capek. Sendiri artinya harus ada upaya menutup ruang-ruang terjadinya kebocoran informasi di internal lembaga penegak hukum sendiri. Di era Presiden malah KPK diperlemah. Kalau Presiden mengungkapkan soal IPK, indeks persepsi korupsi kita yang naik 1, jangan kita lupa di era Presiden Jokowi IPK kita turun 3. Perlu kerjasama yang lebih intensif antara lembaga kita secara domestik dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara yang telah memiliki kerjasama dengan kita. Jadi untuk terus mengingatkan siapa saja, para pejabat, mereka yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan keuangan dan seterusnya, agar terus kita perang terhadap apa yang menjadi musuh bersama kita. Ini Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Belakangan, satu persatu kasus mega korupsi yang terjadi di Indonesia mengemuka ke permukaan. 3 nama yang terbesar terjadi dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun terakhir. Tidak main-main, total kerugian negara dari 3 kasus tersebut nyaris dana yang diselewengkan banyak pihak dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia nyaris seperempat abad lalu. Kasus BLBI terjadi kala krisis moneter 1998. 3 kasus korupsi terbesar RI adalah Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai 78 triliun, lalu mega korupsi Asaban dengan nilai 23 triliun. Terakhir ada pula Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing 17 triliun. Dana BLBI yang mencapai 138 triliun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Agustus 2013 dimulai pada Desember 1958 ketika Bank Indonesia menyalurkan dana bantuan sebesar 147 triliun. Saat ini pemerintah masih berupaya memulihkan kerugian dengan memburu aset-aset yang dimiliki obligor BLBI. Meski demikian, upaya tersebut masih kurang maksimal dengan Satgas baru menyita aset senilai sejumlah 20,67 triliun dari obligor dan debitur BLBI hingga tengah tahun ini masih jauh dari target. Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP, selain penyelewengan dana BLBI yang kasusnya menyerap banyak pihak, berikut adalah 3 kasus mega korupsi terbesar di Indonesia.
Bos produsen minyak goreng merek Palma, Surya Darmadi, di awal bulan ini resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga 78 triliun. Surya Darmadi merupakan pemilih dari pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak yang merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1959 hingga 2008. Raja Tamsir Rahman terjerat kasus korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri. Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Sketsa Agung ST Burhanuddin menyatakan kerugian negara tersebut timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu. Kasus ini merupakan perkara yang menjerat ex-gubernur Riau Anas Muamun dan kawan-kawannya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap alih fungsi lahan pada September 2014 akhir bulan lalu. Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, memecahkan rekor kursi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah. Surya Darmadi tentu bakal pengusaha, bahkan sempat tercatat sebagai orang terkaya 28 di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2018 dengan kekayaan 20,7 triliun. Ini diduga menyuap Anas Muamun dengan uang 3 miliar untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Kemudian saat ini Surya Darmadi telah kembali ke Indonesia dari sebelumnya berada di Taiwan dan harus mendekam selama 20 hari di rumah tahanan atau rutan Salemba, terhitung sejak 15 Agustus hingga 3 September 2022. Menjalani penyelidikan lanjutan, Kejaksaan Agung tengah memeriksa 3 orang saksi terkait dalam perkara PT Duta Palma Group. Belakangan, satu persatu kasus mega korupsi yang terjadi di Indonesia mengemuka ke permukaan. 3 nama yang terbesar terjadi dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun terakhir. Tidak main-main, total kerugian negara dari 3 kasus tersebut nyaris dana yang diselewengkan banyak pihak dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia nyaris 1/4 abad lalu. Kasus BLBI terjadi kala krisis moneter 1998. 3 kasus korupsi terbesar RI adalah Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai 78 triliun, lalu mega korupsi Asaban dengan nilai 23 triliun. Terakhir ada pula Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing 17 triliun. Dana BLBI yang mencapai 138 triliun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Agustus 2013 dimulai pada Desember 1958 ketika Bank Indonesia menyalurkan dana bantuan sebesar 147 triliun. Saat ini pemerintah masih berupaya memulihkan kerugian dengan memburu aset-aset yang dimiliki obligor BLBI. Meski demikian, upaya tersebut masih kurang maksimal dengan Satgas baru menyita aset senilai sejumlah 20,67 triliun dari obligor dan debitur BLBI hingga tengah tahun ini masih jauh dari target. Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP, selain penyelewengan dana BLBI yang kasusnya menyerap banyak pihak, berikut adalah 3 kasus mega korupsi terbesar di Indonesia. Bos produsen minyak goreng merek Palma, Surya Darmadi, di awal bulan ini resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga 78 triliun. Surya Darmadi merupakan pemilih dari pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak yang merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1959 hingga 2008. Raja Tamsir Rahman terjerat kasus korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Indonesia, tanah air beta pusaka
Jaya.